kampung kita kalau mulai baru umur 7 tahun anak-anak sampai di jalanan merokok, apalagi kalau umpamanya ada acara-acara dia yang paling pertama kali ambil rokok. Susah sekali kita punya kampung kalau ini nanti. Supaya desa ini desa sehat, itu tujuan pertama. Keberhasilan itu ada tergantung dari sehat. Karena saya biasa juga sampaikan kepada masyarakat bahwa nanti kita nikmati yang namanya sehat setelah sakit. Nah bagaimana kita untuk menghindari sakit? Tapi yang pertama kami pasti dulu adalah penjual rokok tidak boleh masuk di desa Bone-Bone. Itu yang pertama. Setelah kita lihat bahwa sudah diterima oleh masyarakat, tidak boleh lagi merokok, harus ada sanksi. Karena saya nggak sempat duduk di bangku kelas 2 SD sampai kelas 6. Karena gara-gara apa? Bantu orang tua untuk ngambil air, untuk ambil kayu di hutan. Ternyata yang saya rasakan itu saya kepingin belajar. Supaya anak-anak ini yang usia dini setelah masuk SD tidak terlalu bodoh gitu. Tidak terlalu takut juga. Saya harus bisa untuk mengajarkan, saya harus bisa menularkan apa yang saya dapatkan selama sekian tahun. Saya sampaikan ke masyarakat dulu. Kan mau enggak bapak-bapak, ibu-ibu belajar sama saya, ikut belajar. Ternyata dia mau bersemangat. Walaupun saya udah ngajar, tapi saya ngajar sambil belajar. Selama masyarakat tidak sejahtera, maka percumalah kita melakukan pendekatan dengan medis. Karena itu mereka akan kebal dengan obat. Sudah banyak sekarang kebal dengan obat malaria, kebal dengan obat TB. Karena mereka balik lagi. Tanpa kita memperbaiki hidup mereka. Akhirnya kita melihat bahwa lembaga koperasi inilah lembaga yang paling strategis. Dan kita beranggapan bahwa kekuatan ekonomi bangsa ini pada productivity. Bukan dilihat dari segi finansial saja. Kita ingin bahwa keberhasilan kita apabila masyarakat bisa berkata bahwa mereka telah menyelesaikan sesuatu persoalan. Jangan kita, biarlah mereka. Hampir 850 hektar lahan kami itu hilang. Dan itu sangat berdampak sekali terhadap perubahan tatanan dan kehidupan ekonomi sosial masyarakat kami. Di mana mata pencarian mereka hilang, yang namanya perubahan iklim, mau tidak mau, suka tidak suka harus terjadi. Tetapi yang kami lakukan adalah bagaimana berupaya mengadaptasi masyarakat terhadap perubahan ini. Kami mencoba untuk menggabungkan ke dalam wadah Paguyuban Mekarsari untuk belajar bareng. Di mana untuk merubah pola pikir mereka, kami menggunakan pola sekolah lapangan. Berawal dari kematian di desa Aransina, Weklibang, waktu itu dia mati di kebun. Selama dia hamil sampai melahirkan tuh dia tidak pernah terpapar dengan layanan kesehatan. Dan sampai meninggal pun tidak ada yang tahu. Sehingga kita sedang berpikir gimana caranya supaya tidak ada yang seperti itu lagi. Semua ibu hamil sejak hamil terdetek oleh kita. Ini kan gerakan moral sebenarnya. Untuk mengajak semua orang biar peduli dengan ibu hamil. Jadi nggak kita aja yang pontang-panting orang kesehatan, tapi masyarakat juga peduli. Dan proses ini, sistem ini mendeteksi ibu sejak dia hamil pertama, hamil dan kontak pertama dengan orang kesehatan, itu sudah kedetek oleh kita. Kita rasa ini tantangannya menarik juga. Bagaimana kita membuktikan bahwa dengan sarana yang tidak harus mewah, tapi kita menghasilkan sesuatu yang justru menolong manusia juga.